Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya bersukacita hari ini karena semua sudah sehat, baik sehat, semua urusan Angel dan Papa Handi beres semua dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ya hari ini saya ada 2 firman yang saya siapkan saudara, dan akhirnya jatuh pilihan sebab saya lihat bahwa akhir-akhir ini kita harus banyak dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, ibadah yang sungguh itu mendatangkan berkat. Amin. Ya. Saya tidak tahu apakah firman ini saya sudah pernah khotbahkan, tapi yang pasti sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak ramai melalui pastor message, pesan gembala yang ada di YouTube. Dan saya tergerak untuk menyampaikan ini sebab banyak orang tidak mengalami sesuatu ketika beribadah. Banyak orang tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pemulihan ketika ada dalam satu ibadah. Nah, kita akan lihat ibadah yang sungguh itu mendatangkan berkat. Itu pasti. Mari kita baca dulu satu ayat di dalam Mazmur pasal 122 ayatnya yang pertama, ya. Mazmur 122 ayat pertama, ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu siapa itu Daud, ya. Walaupun Daud tidak kenal kita, amin. Kita tahu cerita tentang seorang raja yang besar, seorang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Daud adalah salah satu tokoh di antara banyak tokoh di dalam Alkitab yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan saudara, kehidupan yang luar biasa dari Daud, bagaimana itu bisa terjadi? Apa rahasianya? Salah satunya karena Daud sangat dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat, sangat dekat dengan Tuhan. Kehidupan kerohanian daripada Daud adalah suatu kehidupan kerohanian yang berkualitas. Kesungguhannya dalam beribadah kepada Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Tidak ada waktu yang terlewat tanpa membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang yang dimanapun dia berada dan kapanpun, Daud adalah seorang yang suka sekali memuji Tuhan. Dia katakan dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti kapanpun, dimanapun dia berada, Daud selalu memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berdoa serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah gaya hidup daripada Daud. Ya. Itu gaya hidup Daud setiap hari. 4 ayat 11 dia katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada
1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi saudara, mari kita belajar seperti Daud. Ingatkan kepada kita bahwa Daud katakan lebih baik apa? 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari kumpul-kumpul. Sekarang kan lagi ngetren kumpul ngopi, kafe-kafe menjamur di mana-mana tempat ngopi. Kalau kumpulnya itu berbicara tentang firman Allah, tentang kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, itu baik. Tapi kalau kumpulnya cerita yang tidak saudara, yang kita tidak tahu dari mana awalnya, lebih bagus kita hindari. Apa yang dikatakan Daud tadi di dalam Mazmur 84 ayat 11 itu menunjukkan bahwa Daud sangat mengasihi Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana kehidupan Daud, bagaimana hubungan keintiman Daud dengan Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan luar biasa. Dia lebih menyukai berada di pelataran Tuhan meskipun itu hanya 1 hari, dibanding 1000 hari berada di tempat lain. Saudara, dengan kata lain, Daud rindu berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau kita membaca tadi ayat nas kita, di sana dikatakan betapa Daud memiliki respon yang baik ketika orang lain mengajaknya untuk beribadah. Ketika orang berkata, ayo kita ke rumah Tuhan. Ketika orang berkata, ayo kita datang dalam persekutuan dalam gereja. Dan Daud sangat bersuka cita. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen yang justru memiliki respon sebaliknya. Ketika diajak untuk datang beribadah, ketika diajak untuk datang bersekutu, ada banyak orang tidak semangat, saudara. Apalagi kalau sudah musim hujan, kalau sudah mulai banyak kesibukan, ya. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu kemarin, hari Jumat, saya sedang, sudah 2 hari saya sedang mencoba memperbaiki kembali laptop. Saya mengikuti 3 Zoom. Saya bingung, semua bunyi, saudara, ya. Dan semua berbicara tentang firman Allah. Walaupun 1 Zoom itu saya kuliah, tapi berbicara tentang firman Allah. Nah, saudara, saya melihat bahwa topik-topik pembicaraan itu banyak mengingatkan kepada kita, banyak mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan situasi sekarang, kita perhatikan masalah-masalah yang terjadi, baik di negara kita, baik di negara lain, kita melihat ada begitu banyak hal yang membuat kita pusing, saudara. Tapi saya selalu katakan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi di sana, apapun yang sedang kita dengarkan, kita hanya selalu berpatokan pada firman Allah. Amin. Kalau kita diikuti berita, orang akan menakut-nakuti kita. Sebab sekarang kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mencari mana berita yang benar, kita akan terbawa stres. Banyak orang tidak mau ke gereja, padahal di gereja itu ketika kita datang beribadah, seperti dikatakan oleh Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan tinggalkan ibadah, sebab di sana ada apa, saudara? Ada nasihat, ada saling menguatkan. Kita mendengarkan isi hati Tuhan.
Banyak orang Kristen diajak beribadah ogah-ogahan, cenderung bersikap skeptis, apalagi jika dihimbau untuk harus turut terlibat dalam pelayanan. Ya, banyak orang lebih memilih sibuk dengan urusan-urusan pribadi. Saya pernah katakan dalam tempat ini bahwa hidup ini harus ada keseimbangan. Bukan tidak boleh kita bekerja, bukan tidak boleh kita menjalankan usaha. Semua itu boleh selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi harus ada keseimbangan. Kita tidak lebih mengandalkan kepada kekuatan kita. Kita harus menyatakan bahwa Allah di atas segala galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berusaha menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada begitu banyak alasan seperti saya kemukakan pada khotbah beberapa minggu lalu atau minggu lalu, saudara. Ada banyak alasan yang dikemukakan. Saya harus mengurus harta baru beli ini, harus begini-begini. Saya maafkan saya harus begini-begini. Maafkan saya baru berkeluarga. Ya, saya berharap sih Siti Angel dan Andi bukan setelah menikah malah di rumah aja lah, berdua terus. Tapi harus tetap mencari Tuhan. Amin. Landasan di dalam kita berkeluarga adalah Tuhan. Sejago-jagonya kita, sepintar-pintarnya, sebanyak-banyaknya teori tentang keluarga yang kita pelajari. Tapi kalau tidak dilandaskan atas kebenaran firman Allah, itu nol. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca dalam Hagai. Sudah kita Hagai itu di Perjanjian Lama. Hagai pasal yang pertama ayatnya ke-8. Hagai pasal pertama ayat 8 berkata demikian. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Membangun rumah. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bukan asal kita datang ke gereja, bukan asal kita hadiri pertemuan-pertemuan, bukan asal kita datang karena kita tidak banyak waktu di rumah kosong daripada kita cuma bingung-bingung kita ke gereja. Jangan saudara bilang, daripada saya bingung-bingung di rumah, tapi saya kumpul-kumpul anak pergi gereja, pergi kebaktian, ada makannya, ada minumnya, bisa ngopi sama-sama. Kita harus datang beribadah dengan hati yang murni, hati yang tulus ikhlas. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara datang beribadah hari Minggu, nggak enak sama Bapak Gevi, nggak enak sama Bapak Gembala, nggak enak. Kasihan Bapak Gembala khotbah hanya 1-2 orang. Waktu kita datang beribadah, kita mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Waktu kita datang mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, kita mempersiapkan segala-galanya untuk berjumpa dengan Dia, Allah yang luar biasa. Karena di balik ibadah ada berkat yang luar biasa. Baik berkat jasmani, terutama berkat rohani. Mari saudara kita lihat. Berkat apa yang Tuhan siapkan ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apa yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita mempersiapkan diri, ketika kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, ketika kita menggebu-gebu seperti Daud, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Keluaran pasal 23 ayat 25. Ada yang apa? Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara percaya dan ini? Saudara percaya ketika saudara memberi diri melayani Tuhan, ketika saudara memberi diri untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, datang dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan sudah menyiapkan roti dan air minummu. Saudara, makanan dan air dalam ayat ini, makananmu dan airmu. Saudara yang dikasih Tuhan, roti dan air berbicara tentang kebutuhan hidup kita. Benar atau tidak? Tuhan menyiapkan makanan, Tuhan menyiapkan roti. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia akan mengadakan apa yang kita butuhkan, asal kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Asal kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asal kita mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Matius 6 ayat 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, asal kita mengutamakan Tuhan, tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Ini bukan teori, tapi ini janji Tuhan, dan saya yakin dan percaya hal itu sudah terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara. Mungkin belum disadari, tapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Asal kita mengutamakan Tuhan, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena Tuhan akan mengerjakan bahagiannya. Kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bahagian kita, maka Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bahagiannya, yaitu menyediakan apa yang kita perlukan. Dia menyediakan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Itulah sebabnya pagi hari saya mengingatkan, mengajak kita semua, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan, bukan supaya kita tidak ditelepon-telepon Bapak Gembala, bukan supaya kita tidak ditanya-tanya kenapa tidak datang, kenapa tidak hadir. Ya. Di dalam ibadah yang sungguh, ada berkat yang Tuhan siapkan. Mungkin selama ini kita kurang serius menjalankan ibadah. Mungkin selama ini kita kurang serius melayani Tuhan. Mungkin selama ini kita datang asal-asalan saja. Kita beribadah yang penting hari Minggu. Sebagai orang Kristen kita ke gereja. Waktu saya mulai tinggal di tempat ini, saudara. Waktu saya mulai kita mulai ibadah waktu hari Minggu, kemudian ada arisan. Ada tetangga saya di sebelah sini yang pertama punya rumah pertama, kedatangan bapak dan ibunya, terus nginap di sini 3 hari. Tiap hari dia lihat saya cuma jemur pakaian di depan rumah. Itu masih ada daerah, masih rumah yang aslinya ya. Terus saya bikin air mancur di samping sini. Kayak di sini saudara, karena ini kan halaman. Sini saya bikin air mancur, bikin kolam ikan. Kemudian kalau waktu pagi-pagi sementara saya jemur pakaian, bapak sebelah datang. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Saya lihat selama saya 3 hari di sini, bapak kok tidak pernah pergi kerja gitu.
Pagi-pagi cuma nyapu halaman, terus jemur pakaian. Bapak kerja apa? Dia bilang, oh saya pendeta Pak. Oh dia kaget saudara ya. Akhirnya kami ngobrol, ya Bapak itu memang pernah tugas di Ambon, waktu masih pegawai negeri. Dia cerita semua. Nah saudara, banyak orang Kristen yang saya katakan, daripada ditanya tetangga, katanya orang Kristen kok hari Minggu tinggal di rumah, lebih bagus pergi gereja. Pergi gereja tidak ada niat sebenarnya. Saudara, seperti Daud katakan, aku sangat bersuka cita ketika ada orang mengatakan ayo kita ke rumah Tuhan. Jadi pagi hari ini saya ingatkan kita semua. Kalau kita datang mencari Tuhan, kalau kita datang beribadah, bawa kebaktian hari Minggu, kebaktian rumah tangga tengah minggu, kita datang dengan hati yang tulus, dengan benar-benar mau berjumpa dengan Tuhan. Itu yang utama. Jangan kita pikir, kita ibadah pas di rumah Keti, habis itu kita makan teri, pasti Keti bikin teri. Bukan itu yang utama. Itu seperti dikatakan tadi, Tuhan menyiapkan makanan dan minumanmu. Itu yang berikutnya saudara. Yang utama kita datang dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan. Mari kita baca Hagai pasal 1 ayat 9. Sambungan dari ayat tadi. Ayat 9 saudara ya. Kalau kita serius menjalankan ibadah kita, saya yakin dan percaya berkat Tuhan pasti. 9 berkata begini, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, sementara kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak membangun rumah untuk kediaman Tuhan. Saudara mau membangun dirimu dengan Tuhan? Mari saudara. Paulus ingatkan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Nasihat Rasul Paulus. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kita bisa olahraga, kita bisa main bulu tangkis, kita bisa main apa, tapi bukan itu yang utama. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Janji untuk apa? Janji untuk masa depan kita. Janji untuk hari ini. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin. Pada waktu kita masih di tempat ibadah, saya yakin dan percaya Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai menggenapi janjinya. Saudara, melalui ibadah hubungan kita dengan sesama anggota keluarga kerajaan Allah itu makin erat dan rukun. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ada nasihat, ada teguran, ada banyak hal yang membuat kita akan terbangun imannya. Kita tidak akan menjadi berkat, dan kita akan tidak menerima berkat ketika kita datang dalam ibadah dengan motivasi yang lain. Kalau kita datang dengan motivasi supaya daripada tidak ada kerjaan di rumah, mendingan saya pergi kumpul-kumpul. Di sana kita bisa ngopi, di sana kita bisa makan kue dan lain sebagainya.
Kalau itu tujuan di pikiran kita, kita datang, kita tidak akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi mari ketika kita datang beribadah, kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah dengan sungguh. Satu ayat terakhir, Mazmur 133. Mari kita baca bersama-sama, saudara, Mazmur 133. Satu, dua, tiga. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam terus saja, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya terus, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada banyak hal yang kita dapat ketika kita ibadah dengan sungguh. Amin. Yang pertama, Tuhan membuat kita semakin akrab dengan saudara-saudara kita, seiman. Kita duduk rukun bersama, dan ketika kita kumpul bersama-sama, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika kita melakukan ibadah dengan sungguh, ketika motivasi kita benar, di ayat terakhir dan pasal 133 ayat 3, di sanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang hanya sekedar datang, hanya sekedar memenuhi kursi, hanya sekedar untuk supaya tidak ditanya-tanya, supaya tetangganya tidak tanya, katanya orang Kristen kok tidak pernah ke gereja. Ya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya.